Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza dengan NIM 10156122016. Peradaban Islam Spanyol. Sebelum masuknya Islam, Spanyol dipimpin oleh Romali yang kemudian diserang oleh suku-suku Vandal dan Gatia Barat. Penduduk Andalusia hidup dalam kondisi sulit, dieksploitasi melalui perbudakan, pajak berat, dan pemakasaan agama Kristen. Pada tahun 711 Masehi, Islam masuk ke Spanyol melalui jalur Afrika Utara. Umat Islam berhasil menguasai kota-kota penting di Spanyol dan berkuasa selama lebih dari 7 abad, yang dimana terbagi menjadi 4 periode. Peradaban Islam di Spanyol dikenal dengan kehidupan multikular yang harmonis. Pada abad ke-10 dan ke-11, peradaban Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaannya. Mereka memiliki kemajuan yang luar biasa dalam bidang arsitektur, matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Namun pada abad ke-13, Al-Andalus mengalami kemunduran akibat serangan dari pasukan Kristen. Faktor-faktor seperti perang, konflik internal, dan tekanan politik menyebabkan kehancuran peradaban Islam di Spanyol. Pada tahun 1492 Masehi, Daulah Umayyah di Spanyol jatuh ke tangan Kristen, yang menandai akhir dari keberadaan Islam di Spanyol. Meski telah mengalami kehancuran, peradaban Islam di Spanyol memiliki pengaruh besar bagi kebangkitan Eropa. Pemikiran Ibn Rushd membebaskan orang Eropa dari taklid dan mendorong kebebasan berpikir. Melalui kontak dengan dunia Muslim, Eropa mengadopsi pengetahuan dan teknologi baru, seperti sistem angka Arab dan metode ilmiah. Banyak karya sastra dan filosofi Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang membantu memperluas pengetahuan di Eropa. Selanjutnya, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang berkuasa di Mesir dan sebagian besar Afrika Utara dari tahun 909 sampai dengan 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Imam Ismailiyah yang pertama, yaitu Imam Ubaidillah Al-Mahdi, dan terdiri dari 14 khalifah. Dinasti Fatimiyah berhasil membangun kekuasaan yang kuat di Mesir dan wilayah sekitarnya. Mereka menguasai wilayah yang luas, termasuk Palestina, Suriah, dan sebagian besar Afrika Utara. Dinasti ini juga membangun ibu kota baru yang megah, yaitu Kairo, yang menjadi pusat politik dan budaya. Selain itu, dinasti Fatimiyah juga memberikan dukungan besar terhadap ilmu pengetahuan dan iptek. Mereka mendirikan universitas dan perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Dalam aspek sosial kemasyarakatan, dinasti Fatimiyah menerapkan kebijakan toleransi agama yang luas. Mereka melindungi hak-hak minoritas agama, termasuk umat Kristen dan Yahudi, dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Namun kekuasaan dinasti Fatimiyah mulai merosot ketika Bani Saljuk datang ke Baghdad. Runtuhnya dinasti ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan yang memaksa masyarakat Sunni Mesir untuk menerima ajaran Syiah, lemahnya pengawasan terhadap wilayah dinasti, konflik internal, dan lemahnya perekonomian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Dinasti Murabitun yang berdiri pada tahun 1088 sampai 1145 Masehi. Nah, Murabitun atau Al-Murabit adalah dinasti barbar yang berasal dari Sahara serta menyebar di wilayah Afrika Barat Laut dan semenanjung Iberia selama abad ke-11. Nah, di bawah dinasti Mor, dinasti ini terbentang dari Maroko, Sahara Barat, Tlencem di Aljazair, Senegal, Mali, Spanyol, dan Portugal. Nah, asal-usul dari dinasti Murabitun ini adalah berasal dari Lemtuna, salah satu anak dari suku Sahara. Mereka adalah keturunan orang-orang barbar Sahara dari kabilah Lamatuna, salah satu cabang dari Sanhaja. Mereka itu menamakan diri mereka dengan Murabitun karena mereka itu belajar kepada Abdullah bin Yasin di Ribat. Di sanalah dibangun tempat belajar sekaligus beribadah, tepatnya di padang Sahara Maghrib. Nah, selain Murabitun, mereka juga seringkali disebut dengan Muslimin. Nah, selanjutnya adapun khalifah dari dinasti Murabitun itu, yang pertama adalah Yahya bin Umar, yang kedua Abu Bakar bin Umar, yang ketiga Abu Yakub Yusuf bin Tashfin, yang keempat Ali bin Yusuf, yang kelima Tashfin bin Ali, yang keenam Ibrahim bin Tashfin, dan ketujuh adalah Ishaq bin Ali. Nah, pada dasarnya kehancuran dinasti ini atau dinasti Murabitun ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. Nah, itulah yang menjadi faktor penyebab mengapa kemudian dinasti Murabitun ini jatuh atau hancur. Nah, selanjutnya itu adalah dinasti Muwahhidun. Muwahhidun ini muncul sebagai reaksi dari Murabitun yang dianggap
telah banyak melakukan penyimpangan dalam akidah. Muwahhidun ini berkembang di Afrika Utara yang berpusat di Marrakesh dan sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Nah, pada masa akhir Murabbitun, Abdullah bin Tumar itu seorang sufi Masjid Cordoba itu melihat sifat terjam dari kaum Murabbitun dan ia pun memperbaikinya. Lalu ia berangkat ke Baghdad guna untuk menuntut ilmu kepada Imam Al-Ghazali. Nah, setelah dirasa ilmu itu sudah memadai, ia pun kembali dan mempropagandakan ajarannya yang berpaham tauhid. Nah, inilah yang kemudian pengikutnya dinamakan Muwahhidun. Abdullah bin Tumar ini dikatakan sebagai pencetus dari gerakan Muwahhidun. Namun, ia tidak pernah menjadi sultan dan mendakwahkan diri sebagai Al-Mahdi. Nah, ia memberantas golongan Murabbitun yang menyimpang, menyuruhkan kemudian tauhid, menentang kekafiran, dan mengajak umat Islam untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, adapun para khalifah dari dinasti Muwahhidun itu, yang pertama Abdul Mu'min bin Ali Al-Kaufi, dan yang kedua itu adalah Abu Ya'qub Yusuf, yang ketiga Abu Yusuf Al-Mansur, yang keempat Muhammad bin Ya'qub Al-Nasir. Nah, jadi itulah keempat khalifah yang ada di dinasti Muwahhidun. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan dinasti Muwahhidun ini hancur itu yang pertama itu adalah perebutan tahta di kalangan keluarga dinasti itu sendiri. Yang kedua, melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab kemunduran dinasti Muwahhidun. Nah, lanjut yang ketiga itu adalah perang salib. Nah, perang salib adalah serangkaian perang agama yang berlangsung selama kurang lebih 2 abad sebagai reaksi orang-orang Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota atau tempat-tempat suci itu umat Kristen itu diduduki oleh Islam pada sejak tahun 632. Nah, seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol dan Sicilia. Nah, Kristen itu menjadikan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwasanya perang ini adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci, yakni Baitul Maqdis, Yerusalem, dari orang-orang Islam. Lantas, mengapa dinamakan perang salib? Nah, dinamakan perang salib itu karena lantaran ekspedisi militer Kristen dalam peperangan ini itu menggunakan lambang salib yang merupakan sebuah simbol pemersatu antara umat Kristiani untuk menunjukkan bahwasanya peperangan yang mereka lakukan itu adalah perang suci. Oleh karena itulah, salah satu perang terbesar dalam sejarah umat manusia dan antara umat Islam dan Kristen tersebut itu disebut sebagai perang salib. Sesungguhnya perang salib ini bukanlah perang agama, melainkan perang perebutan kekuasaan daerah. Ini dibuktikan dari fenomena tentara salib dan tentara muslim yang saling bertukar ilmu pengetahuan. Semula, perang salib itu dikarenakan adanya persaingan, pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam, Al-Arsalan itu yang memimpin gerakan ekspansi yang dikenal dengan peristiwa Manzikar itu pada tahun 1071 Masehi, menjadikan orang-orang Romawi itu terdesak. Tentara Al-Arsalan itu yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit dalam peristiwa itu mampu mengalahkan tentara Romawi yang berkekuatan sekitar 200.000 orang yang terdiri atas tentara Romawi, Gus, Al-Akraj, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Nah, atas peristiwa besar tersebut memunculkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang akhirnya mencetus perang salib. Dan kebencian ini pun semakin bertambah setelah dinasti Saljuk itu merebut Baitul Maqdis pada tahun 470 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Nah, penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang hendak untuk berziarah ke sana. Nah, peraturan itu dinilai sangat menyulitkan mereka sehingga mereka pun sangat kesal akan peraturan tersebut. Dan itu juga yang menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian perang salib ini terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah dinasti Mamluk. Nah, kata Mamluk itu sendiri berarti budak atau hampa yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Nah, dinasti Mamluk itu atau Mamalik adalah sebuah dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak yang kemudian dididik dan dijadikan tentara. Dan mereka itu ditempatkan di tempat yang jauh yang terpisah dari masyarakat, oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, yakni Al-Malik As-Saleh. Mereka itu dijadikan sebagai pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa itu mereka mendapatkan hak-hak istimewa, baik itu hak-hak ketentaraan maupun hak-hak berupa imbalan-imbalan material. Nah, selanjutnya adapun kemunduran dan kehancuran yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu adalah pemerintahan atau kekuasaan pada saat itu melemah. Sedangkan faktor eksternalnya itu
menguatnya Turki Utsmani dalam berbagai bidang sehingga dapat memukul mundur kekuatan dinasti Mamalik sampai menghancurkannya, sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Malik tersebut. Yang pertama, Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa selama lebih dari 6 abad, yaitu dimulai pada tahun 1299 Masehi hingga tahun 1924 Masehi. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh 36 sultan. Adapun pada masa kejayaan Turki Utsmani itu ada pada 3 sultan, yaitu yang pertama Sultan Muhammad II atau dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian yang kedua yaitu Sultan Salim I yang mengalihkan ekspansi wilayahnya dari dunia barat ke dunia timur. Kemudian yang ketiga yaitu Sultan Sulaiman I Al-Qanun yang berhasil memperluas wilayah kerajaan Turki Utsmani itu mencapai klimaksnya yang meliputi 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Sepeninggal Sultan Sulaiman I Al-Qanun, kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena wilayah kekuasaan yang luas sehingga administrasi negara menjadi tidak beres. Yang kedua, heterogenitas penduduk yang sangat beragam sehingga pemerintah menanggung beban yang berat. Kemudian yang ketiga yaitu kelemahan para penguasa sepeninggal Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Yang kedua, kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berkuasa dimulai pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh 11 sultan. Masa kejayaan kerajaan Safawi itu ada pada 2 sultan. Yang pertama, Sultan Ismail I yang berhasil menguasai seluruh wilayah Persia dalam waktu 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Syah Abbas I yang berhasil membawa kerajaan Safawi itu menjadi kuat kembali dengan mengambil langkah-langkah pemulihan kekuasaan. Runtuhnya kerajaan Safawi itu dimulai sejak wafatnya Syah Abbas I yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu dekadensi moral para raja-rajanya dan otak yang keras. Kemudian yang kedua yaitu konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani yang mengakibatkan lemahnya kekuasaan kerajaan Safawi. Kemudian yang ketiga yaitu kerajaan Mughal di India yang berkuasa pada tahun 1526 Masehi hingga tahun 1858 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh 19 sultan dan meraih puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar yang meraih kemajuan pada berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, keagamaan, seni, arsitek, dan lain-lain. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat dipertahankan oleh sultan-sultan setelahnya, yaitu Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707 Masehi, kerajaan Mughal mulai mundur hingga mengalami kehancuran. Faktor utamanya yaitu adanya stagnasi dalam membina kerukunan antar umat beragama. Di samping itu pula, kehadiran bahasa Inggris di India itu sudah tidak terkontrol lagi. Kemudian terakhir yaitu Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia di berbagai wilayah itu tidak bersamaan. Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya itu mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berbeda. Proses masuknya Islam di Indonesia itu memunculkan beberapa pendapat. Para tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut diantaranya ada yang langsung mengetahui masuk dan tersebarnya Islam di Indonesia, dan ada pula yang melalui proses penelitian seperti bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Secara sosiopolitik, puncak pengaruh Islam di Indonesia itu dapat dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian kerajaan tersebut itu merupakan hasil transformasi dari agama sebelum kedatangan Islam di Indonesia, dan ada pula yang memang berdiri sebagai kerajaan Islam sejak awal.